Perkenalkan, nama saya Novita dari kelas Manajemen Pagi A2, NIM 181041663, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal yang telah Bapak berikan, yaitu soal yang pertama, apa judul video tersebut? Mencari tabel optimal metode MODI. Kedua, siapa nama pembicara dalam video di atas? Yaitu Pramitya Ayunda. Yang ketiga, apa isi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan secara rinci, yaitu membahas mengenai model-model khusus dari model. Jadi dari model-model yang ada, yang kita punya itu memiliki karakteristik khusus. Salah satunya adalah yang dinamakan model transportasi. Jadi permasalahan yang modelnya biasa dikategorikan sebagai model transportasi adalah permasalahan tentang pemindahan barang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Itu adalah karakteristik yang pertama. Kemudian yang kedua, supply and demand dari tempat asal dan tempat tujuan itu adalah selalu tetap dari waktu ke waktu. Jika karakteristiknya seperti itu, maka dia masuk sebagai kategori model transportasi. Misalnya modelnya itu adalah termasuk transportasi, maka untuk menyelesaikan modelnya tidak perlu memakai simplex dan tidak perlu juga menggunakan metode grafik. Tapi ada cara lain yang lebih mudah, yaitu NWC, biaya sel minimum, dan FAM. Ini adalah untuk mendapatkan tabel solusi awal. Keempat, apabila model transportasi, apakah pemecahan masalahnya perlu digunakan metode simplex? Jelaskan. Yaitu jika modelnya transportasi tidak perlu menggunakan simplex, tetapi ada cara lain, yaitu bisa menggunakan NWC, biaya sel minimum, dan FAM. Itu adalah untuk mendapatkan tabel solusi awal. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan tabel solusi optimal? Yaitu ada dua cara. Yaitu cara yang pertama adalah stepping stone dan yang kedua ada MODI. Dan jika kalian tidak suka hafal-hafalan, kalian bisa menggunakan stepping stone. Kemudian jika lebih suka menghafal rumus dan suka yang sudah pasti, ini lebih cocok menggunakan metode modified distribution. Kemudian soal kelima, ada dua tabel untuk memecahkan masalah transportasi. Sebutkan kedua tabel yang dimaksud tersebut dan jelaskan. Yaitu yang pertama tabel awal, yaitu meliputi metode NWC, metode biaya terkecil, dan FAM. Kemudian yang kedua tabel optimum. Metode yaitu ada metode batu loncatan atau stepping stone method. Kedua metode MODI yaitu modified distribution method. Kemudian soal yang keenam, sebutkan 3 metode yang digunakan tabel awal dalam memecahkan masalah transportasi dan jelaskan. Yaitu northwest corner, ada biaya sel minimum, dan FAM. Yang pertama, northwest corner atau NWC, itu merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri. Aturannya yaitu yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Dan yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Kedua, biaya sel minimum least cost, yaitu merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya yaitu yang pertama, pilih sel biayanya terkecil. Kedua, sesuai dengan permintaan dan kapasitas.
Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Kemudian, sesuaikan kembali, cari total biaya. Kemudian FAM, yaitu metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path, yaitu jalur tertutup. FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris, kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Kemudian soal yang ketujuh, sebutkan dua metode yang digunakan tabel optimal dalam mencari hasil optimal dalam memecahkan masalah transportasi dan jelaskan. Yang pertama yaitu dengan cara stepping stone. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal menggunakan cara trial and error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Kemudian yang kedua yaitu modified distribution method, yaitu metode transportasi MODI adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi akhir atau terminal solution, yaitu metode MODI mirip dengan metode stepping stone karena keduanya sama-sama mencari solusi akhir dari model transportasi agar mendapatkan biaya minimum, sehingga jika persoalan transportasi yang sama baik dikerjakan dengan metode MODI maupun metode stepping stone, hasil akhirnya akan tetap sama. Yang membedakan hanyalah cara pengerjaannya. Perlu diketahui, sebelum dapat mencari solusi akhir atau biaya minimum, baik dalam metode transportasi MODI maupun stepping stone, diperlukan dicari atau dihitung terlebih dahulu solusi awal. Kemudian soal yang ke-8, coba Anda jelaskan langkah-langkah mengoperasikan metode transportasi NWC, list cost, FAM, stepping stone, dan MODI. Yang pertama NWC, yaitu langkah-langkahnya. Pengisian sel dimulai dari pojok kiri atas sesuai dengan namanya northwest, yang berarti barat laut, yang berada di pojok kiri atas ketika arah mata angin digambarkan. Yang kedua, alokasikan jumlah maksimum yang dapat dikirimkan dari sumber satu tetapi tidak melebihi permintaan dari tujuan A. Yang ketiga, berlanjut ke sel sebelah kanan bila masih terdapat kelebihan kapasitas dari sumber satu, atau ke bawah bila sumber satu tidak dapat memenuhi permintaan tujuan A. Yang keempat, berikan tanda strip atau negatif pada sel yang sudah habis kapasitasnya atau sudah terpenuhi permintaannya. Yang kelima, ulangi langkah 3 dan 4 sampai semua permintaan dari berbagai tujuan dipenuhi dan pengisian akan berakhir di sel pojok kanan bawah. Yang keenam, kalikan jumlah barang yang dikirim dengan biaya pengiriman masing-masing sel. Biaya transportasinya adalah jumlah dari hasil kali di masing-masing sel, yaitu yang kemudian adalah list cost, langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih kotak dengan biaya transport, yaitu atau CIJ terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Untuk CIJ terkecil, XIJ sama dengan minimum atau SI, DJ yang akan menghabiskan baris I atau kolom Z. Baris I atau kolom Z yang telah dihabiskan akan dihilangkan. Kedua, dari sisa kotak yang ada, kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris I atau kolom J. Kemudian yang ketiga, proses ini akan terus berlanjut sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Kemudian yang FAM, langkah-langkahnya, susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Yang kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks CIJ.
Ketiga, isilah salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom atau baris itu. Isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Yang keempat, hilangkan baris atau kolom yang sudah diisi sepenuhnya, kapasitas penuh, sehingga tidak mungkin diisi lagi. Kemudian perhatikan kolom dan baris yang belum terisi atau teralokasi. Yang kelima, tentukan kembali perbedaan selisih biaya pada langkah kedua. Untuk kolom dan baris yang belum terisi, ulangi langkah 3 sampai langkah 5 sampai semua baris kolom sepenuhnya teralokasi. Keenam, setelah terisi semua, hitung biaya transportasinya. 7. Bila nilai perbedaan biaya ada dua yang besarnya sama, lihatlah segi 4 yang masuk dalam kolom maupun baris yang mempunyai nilai terbesar. Bila segi 4 ini mempunyai biaya terendah di antara segi 4 pada baris atau kolomnya, maka isikan alokasi maksimum pada segi 4 ini. Bila biayanya tidak terendah, maka pilih segi 4 yang akan diisi berdasarkan salah satu baris terpilih atau kolom terpilih. Kemudian stepping stone, langkah-langkahnya, penyusunan tabel alokasi, banyaknya alokasi dari sumber atau pabrik ke tujuan gudang. Kedua, prosedur alokasi. Pedoman prosedur alokasi tahap pertama adalah pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule, yaitu pengalokasian sejumlah maksimum produk mulai dari sudut kiri atas dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Yang ketiga, merubah alokasi trial and error. Perubahan bisa dari kotak terdekat atau bisa juga pada kotak yang tidak berdekatan, melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unit. Kemudian modi, langkah-langkahnya. Yang pertama, mengisi tabel pertama. Isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Kedua, menentukan nilai baris dari kolom. Nilai baris dari kolom ditentukan berdasarkan persamaan RI tambah KJ sama dengan CIJ, yaitu baris pertama selalu diberi nilai 0, sementara nilai baris dan nilai kolom yang lain ditentukan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. Maka nilai kolom yang dihubungkan dengan segi 4 dapat dicari dengan rumus RI tambah KJ sama CIJ. Kemudian 3, menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4, yaitu segi 40, mencarinya dengan rumus CIJ kurang RI kurang KJ, yaitu sama dengan indeks perbaikan. Yang keempat, memilih titik tolak perubahan. Segi 4 yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi atau diisi akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan segi 4. Yang merupakan titik tolak perubahan adalah segi 4 yang indeksnya bertanda negatif dengan angka besar. Yang kelima, memperbaiki alokasi, yaitu berilah tanda positif plus pada segi 4 yang terpilih. Pilihlah salah satu segi 4 terdekat yang isi dengan sebaris, satu segi 4 yang isi terdekat dengan sekolom. Berilah tanda negatif pada dua segi 4 ini. Kemudian pilihlah satu segi 4 yang sebaris atau sekolom dengan dua segi 4 yang bertanda negatif tadi. Berilah segi 4 ini tanda positif. Selanjutnya pindahkanlah alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari segi 4 yang bertanda negatif. Ulangi langkah-langkah mulai dari langkah 2. Ulangilah langkah-langkah di atas mulai dari langkah 2 sampai diperoleh biaya rendah. Bila masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif, berarti alokasi tersebut masih dapat dibuat untuk mengurangi biaya pengangkatan. Bila sudah tidak ada indeks yang bernilai negatif, berarti sudah optimal. Soal yang ke-9 yaitu apa kepanjangan dari modi? Yaitu metode distribusi yang dimodifikasi. 10. Bagaimana cara mencari tabel optimal dengan menggunakan metode modi? Yaitu menggunakan
solusi awal. Dengan metode biaya terendah, least cost, dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal. Metode MODI untuk memastikan apakah biaya transportasi tersebut telah minimum. Sebelum dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal, harus dipastikan tidak terdapat degenerasi dan redundansi. Degenerasi dan redundansi maksudnya tidak terpenuhinya syarat pengujian bahwa sel yang terisi harus memenuhi syarat M plus N kurang 1, yaitu M sama dengan baris, N sama dengan kolom. Pada degenerasi sel yang terisi kurang dari persyaratan yang ditentukan, sedangkan redundansi sel yang terisi melebihi dari persyaratan yang ditentukan. Soal yang terakhir yaitu soal 11. Bagaimana pendapat Anda tentang dosen dalam menerangkan topik di dalam video tersebut? Mengapa? Dan apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video di atas? Menurut saya, dosen menerangkan materi sudah sangat baik dan jelas, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Setelah kami menonton video tersebut, kami banyak belajar mengetahui cara memecahkan masalah transportasi yang menggunakan dua tabel, yaitu ada tabel awal yang meliputi NWC, metode biaya terkecil, dan FAM. Kemudian ada tabel optimum yang meliputi metode batu loncatan dan metode MODI. Sekian dari jawaban saya, terima kasih.